Oke, semuanya kita udah nyampe di rumahnya Mas Mindar, salah satu pemenang juara botol apple battle. Kita langsung aja, kita mau kasih hadiahnya. Yuk, sini, ikut. Oke. Ini kita udah nyampe rumahnya. Coba kita ketok dulu ya. Isi. Ya, nah, ini dia Mas Mindar. Halo, apa kabar? Apa kabar? Mas Baik. Mindar, ini kita mau ngasih simbolik lah ya, juara 5 botol apple challenge. Ini hadiahnya kemarin Mas Antam ya, 0,5 gram teman-teman. Jadi makasih banyak Mas Mindar udah ikut botol apple battle-nya. Mungkin Mas Mindar boleh kita ngobrol ke dalam, bertanya-tanya, bagi-bagi tips and trick buat teman-teman DA. Mari masuk kok. Oke. Oke, halo Mas Mindar, apa kabar? Apa kabar? Baik. Makasih banyak ya udah diundang datang, diperbolehkan untuk ya bertamu lah gitu. Terus Mas Mindar, saya mau tanya nih, Mas Mindar kan pemenang dari botol apple battle, juara 1 harapan, ya kan? Mas Mindar tahu nggak udah jual berapa piece kemarin waktu selama lomba? Perkiraan sih bisa 2-3 kotak ya, berarti berapa ya? Berapa ratus ya? Kalau dari saya sih datanya hampir 700, hampir 700 ya teman-teman. Jadi Mas Mindar ini jual hampir 700 selama ikut lomba. Nah, Mas Mindar boleh tahu nggak nih sharing ke teman-teman biar makin semangat? Jualannya tuh kalau Mas Mindar lewat apa sih? Apakah online atau lebih banyak offline gitu? Ya selama ini sih saya lebih ke offline ya. Jadi pulang kerja langsung kita tawarin ke toko-toko, bengkel, biasanya yang tempat-tempat cuci mobil itu juga banyak, atau juga ke supir-supir Grab biasanya juga saya langsung tawarin. Oke. Kalau Mas Mindar sendiri kira-kira nih ya, kan jualannya lebih banyak offline. Kira-kira dari 700 itu kira-kira berapa persen yang ke offline? Bisa 50 sampai 80% sih. 50 sampai 80%. Berarti emang canvassing offline gitu ya? Offline. Oke, kalau biasanya nih sebulan kalau mau dapat penjualan segitu, bisa berapa prospek yang disamperin gitu? Lumayan banyak sih, 2 jam itu bisa dapat 20 sampai 30 ruko gitu. Biasanya emang sengaja nyari ruko, terus baru ngiter gitu ya? Baru keliling. Keliling-keliling, door to door. Door to door. Oke, dari sekitar 20 sampai 30 itu kira-kira closing berapa tuh? Berapa toko lah? Biasanya kadang dari hari ke hari itu satu box ya 20 sampai 80 box. 20 sampai 80, tergantung lah ya naik turun. Pieces ya, pieces. Oh, 20 sampai 80 pieces sehari. Tapi itu kan naik turun ya, fluktuasi. Jadi kadang juga 5, kadang sehari cuma dapat 5 sampai 10. Tapi topnya pernah sampai di? Sampai 80. Sampai 80 di satu toko tuh? Beberapa toko. Oh, dari beberapa toko. Terus Mas Mindar nih, buat sharing lagi ke teman-teman dropship aja. Kalau misalnya canvassing tuh tips and triknya apa sih Mas? Kok kayaknya kan orang banyak yang keberatan ya, jualan offline tuh banyak yang keberatan, kayak misalnya malu lah, terus ditolak satu udahan gitu biasanya. Nah kalau Mas Mindar punya tips and trick gak buat teman-teman dropship aja? Dulu awal-awal sih emang malu ya, tapi karena kita ngelihat cuannya lumayan gitu ya, dari satu apel aja kan bisa 5.000 sampai 8.000. Itu kan kalau misalkan kita jual 10 pieces aja udah hampir 100-an ribu kan. Jadi lumayan gitu kalau untuk jual di offline daripada di online. Karena saya lebih punya waktunya itu di offline, bukan di online. Sorry nih Mas Mindar, tadi kita ke-skip. Kalau Mas Mindar sekarang masih kerja? Masih kerja. Berarti masih kerja terus malah jualannya canvassing offline ya? Iya. Ngatur waktunya gimana tuh Mas? Kayaknya kan kalau orang kerja kan 9 to 5 gitu, udah waktunya udah habis. Nah kalau Mas Mindar gimana nih? Ya biasanya saya kerja itu kan jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi jam 4 sampai jam 6 biasanya keliling kita cari tempat baru. Jadi setiap pulang itu kadang cari jalur yang beda. Kita keliling cari jalur yang beda. Jadi nggak selalu sama. Berarti sengaja nyari jalur baru terus buat cari prospek baru gitu ya. Biasanya nih yang laku tuh produk apa biasanya? Selain botol apel, kalau botol apel kan udah jelas nih bisa ratusan ya kan per bulannya. Kalau yang lain kira-kira biasanya ada jual apa lagi yang laku?
reed diffuser sama spray. Biasanya kalau spray itu supir-supir Grab, terus sama kantor-kantor juga ada sih. Kalau supir-supir Grab gimana tuh nawarinnya? Apa datang ke pangkalannya atau memang punya teman-teman atau sengaja nih naik Grab supaya bisa nawarin apa gimana? Nggak, biasanya kan ada tongkrongan-tongkrongan supir Grab. Jadi kalau pas nongkrong ketahuan ada HP di sebelah setir, saya pikir itu pasti Grab gitu. Jadi saya coba tawarin, dan ada beberapa yang continue dia beli lagi karena memang kalau dia beli yang Apple untuk di mobil itu kan agak boros. Tapi kalau spray itu setiap ada penumpang dia baru disemprot. Jadi lebih banyak kalau supir Grab itu pilih yang spray daripada yang Apple. Kalau botol Apple biasanya pembeliannya siapa yang beli biasanya? Biasanya ya tempat cuci mobil, terus juga kalau misalkan di parkiran, kalau misal di supermarket gitu ya, atau di mall, itu juga kadang-kadang juga saya tawarin. Kalau boleh tahu nih ya Mas Mindar, biasanya kalau pembelian itu lebih banyaknya pas canvassing tuh yang beli kayak gimana? Apakah misalnya orang-orang yang kantoran yang beli gitu misalnya, atau mungkin titip toko atau car wash kayak gitu-gitu. Biasanya lebih banyak yang mana tuh? Biar teman-teman bisa tahu juga nanti kalau mau prospek nih, oh saya udah tahu nih saya mau kemana, dapat insight dari Mas Mindar gitu. Banyak kan memang di kantoran yang repeat juga lumayan, terus di sekolah guru-guru juga ada. Jadi nggak selalu car wash atau di bengkel itu nggak selalu. Jadi pernah juga nawarin ke tempat-tempat penjualan handphone juga banyak juga yang beli. Penjualan handphone, belinya apa tuh Mas kalau boleh tahu? Botol Apple. Berarti prospek sebenarnya bisa kemana aja ya kalau yang saya tangkep ya. Iya. Nggak melulu karena produknya itu botol Apple, jadi jualannya cuma ke bengkel, ke car wash gitu ya. Tadi kan Mas ada bilang juga reed diffuser ya. Kalau sama tadi penjualannya itu ada yang dari teman-teman kantor ataupun guru-guru. Itu Mas Mindar punya reseller sendiri atau teman ke teman atau gimana tuh? Ada yang dari teman ke teman, ada yang dari reseller, tapi dari reseller DA sendiri kan nggak banyak. Terus juga ada yang kenal di Map, dia pertama tahu di Google Map, karena kan di Google Map ada profil bisnis saya jual Summer Spring. Terus banyak juga yang mau ikut jualin, jadi reseller sendiri. Oke, reseller sendiri. Itu pasukannya kira-kira nih sekarang udah berapa orang kira-kira? Kalau yang di luar DA ada sekitar 3. Dari 3 orang bisa jual berapa tuh Mas? Kira-kira sebulan ya? Sebulan. Kalau seminggu biasanya sih cuma 10 sampai 20 per orang. Berarti sebulan bisa hampir 300 juga dong ya? Kurang lebih lah ya. Tapi juga kan kadang juga seminggu itu belum tentu datang juga. Iya, naik turun lah ya, bisnis naik turun nggak mungkin laku terus ya. Terakhir nih Mas Mindar, makasih banyak udah sharing. Terakhir buat teman-teman dropship aja, buat yang baru mulai, kira-kira Mas Mindar punya pesan apa supaya mereka lebih semangat jualannya, terutama yang baru-baru masuk atau pemula lah ya kita bilangnya di bisnis online. Kira-kira apa Mas? Ya untuk pemula sih yang saya rasain, jangan takut untuk terus jualan, jangan takut terus untuk nawarin, karena setiap kita nawarin itu kan kita selalu belajar ya. Belajar dari pengalaman, semakin lama semakin kita bisa terbentuk keberanian kita juga untuk nawar-nawarin gitu ya. Terus juga konsisten, jadi jangan hari ini jualan, besok pas nggak laku, drop, terus nggak jualan lagi. Ya. Jadi kalau saya continue seminggu, saya atur waktunya bisa 3 kali sampai 4 kali. Yang penting sih untuk saya sih konsisten ya. Jadi saya reseller juga lama, lumayan lah 3 kalau nggak salah sampai 6 bulan, terus jadi agen juga saya masih terus canvassing, masih terus nawar-nawarin, cari jalur baru, mana-mana yang belum kita lewatin. Karena kalau kita nggak nawarin, ya udah pasti nggak kejual. Tapi kalau kita nawarin ke berapa orang, ya paling nggak ada 1 atau berapa piece yang barang itu bisa keluar dan bisa cuan juga buat kita gitu. Oke, makasih banyak Mas Mindar tipsnya buat para pemula. Jadi gitu ya teman-teman. Yang penting itu kalau yang saya tangkap dari Mas Mindar adalah konsistensi ya. Konsistensi sama keberanian untuk terus nawarin-nawarin. Karena kan Mas Mindar ini jurusnya nih canvassing offline ya. Dari satu toko atau dari satu ruko ke ruko berikutnya gitu. Nah, terima kasih banyak Mas Mindar udah mau sharing sama teman-teman dropship aja. Untuk kedepannya teman-teman ikutin terus
konten-konten dari dropship aja biar kalian makin semangat. Dan juga teman-teman kalau misalnya mau belajar bisnis online, teman-teman bisa langsung ikut ke kelas-kelas yang disediain sama dropship aja. Sebelumnya terima kasih Mas Pindar, saya izin pamit dulu. Thank you. Makasih.